adik-adik? Sudah siap beribadah kepada Tuhan? Sudah ya? Apa kabar semuanya? Baik? Baik, puji Tuhan ya, karena Tuhan selalu memelihara kita. Makanya kita bisa kembali lagi berkumpul, beribadah kepada Tuhan, karena dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, mari kita mengangkat pujian. Ku tahu Bapa pelihara. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami. Hingga saat ini kami bisa kembali lagi berkumpul, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau yang pimpin kami ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau yang boleh pakai Cici Koko yang membawakan firman Tuhan nanti, Kau juga yang pimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau nanya. Adik-adik kira-kira udah berapa lama sih beribadah kepada Tuhan? Adik-adik udah berapa lama sih datang ke gereja? Pasti ada yang dari kecil, ada yang dari lahir, atau mungkin ada yang baru. Nah, tapi selama kalian beribadah itu, adik-adik tahu nggak tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan itu apa? Tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya dalam kita menjalankan kehidupan kita, kita tidak berbuat yang salah, kita tidak berbuat yang bad, supaya kita selalu mengingat apa itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu, waktu adik-adik melakukan ibadah di rumah, boleh nggak adik-adik main-main? Nggak boleh ya. Pada saatnya memuji Tuhan, boleh nggak kita malah diem doang? Nggak boleh ya, meskipun adik-adik di rumah, Tuhan melihat. Kita harus memuji nama Tuhan.
Seperti ada lagu yang bilang loh, kalau kita harus menyanyi untuk Raja segala raja. Siapa sih Raja segala raja kita? Iya, Tuhan Yesus. Jadi kita harus memuji nama Tuhan. Dan itu bukan hanya pada saat ibadah saja. Kita bisa memuji Tuhan setiap hari. Mari kita mengangkat pujian hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Cici akan memberikan pengumuman. Seperti biasa, hari Minggu kita ada ibadah jam berapa? Jam 1 siang. Ibadahnya lewat Zoom. Jadi, jam 1 siang nanti hari Minggu, Cici Koko akan mengirimkan link ibadah di grup WhatsApp Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan seperti biasa juga, hari Kamis pukul 6 sore akan ada persekutuan anak. Adik-adik boleh membukanya lewat link YouTube ya. Link YouTube yang akan dibagikan juga di grup WhatsApp GKI Sekolah GKI Ampera. Nah, adik-adik cuma bisa membuka link YouTube-nya pada saat jam 6 sore. Jadi sebelum jam 6 sore adik-adik belum bisa membukanya ya. Oke, pengumuman selesai. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
melipat tangannya, tutup matanya, tak mau berdoa. Tuhan Yesus, Kau pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Kau yang boleh pakai Roh Kudus untuk menjadi pengingat akan kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin Cici Koko yang membawakan firman Tuhan, Kau yang pimpin kami, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai adik-adik, kita akan mulai firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum memulainya, Cici ajak adik-adik sekalian untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, setiap anak-anak Tuhan yang hadir di ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh pimpin waktu ke depan, pimpinlah hamba yang akan membawakan firman, dan juga kami semua yang mendengarkan, biarlah apa yang disampaikan boleh kami mengerti dengan bantuan daripada Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Cici akan melanjutkan cerita dari minggu lalu ya. Sekarang kita mau coba review dulu ini sebelum kita masuk ke cerita hari ini. Kalau minggu lalu itu kita mendengar cerita tentang siapa sih? Ada ingat? Ya, yaitu tentang dipinangnya Ribka untuk menjadi istri daripada Ishak. Ishak itu anaknya Abraham ya. Kita dari minggu-minggu lalu masih membahas satu tokoh yaitu Abraham ya. Dimulai dari dipanggilnya Abraham untuk menjadi pengikut Tuhan, lalu janji Tuhan kepada Abraham yang diberikan langsung, lalu Sarah mengandung anak daripada Abraham, ya lalu kita mendengar cerita banyak ya tentang Abraham, dan sekarang Cici akan menceritakan tentang keturunan Abraham dari istrinya yang lain. Ya kalau adik-adik tahu, sebelumnya Abraham punya berapa istri ya yang diceritakan dalam Alkitab? Ya, yang kita tahu ada dua ya, ada Sarah dan Hagar. Dari Sarah lahir anak bagi Abraham yaitu Ishak. Dari Hagar lahir bagi Abraham yaitu siapa? Ismail ya. Nah, setelah ya ini konteksnya konteksnya itu adalah istrinya Abraham yaitu Sarah ya, istri sahnya itu sudah meninggal ya. Sekarang diceritakan di Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 6. Diceritakan ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Ayat kedua, perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Ya, jadi di sini ceritanya Abraham mempunyai istri lain yaitu yang bernama Keturah. Ya, ini pada zaman Alkitab di Perjanjian Lama itu memiliki istri lebih dari satu itu masih hal yang wajar ya. Kalau sekarang kan kita lihat satu laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri gitu ya, tapi saat itu merupakan hal yang wajar seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Ya, Abraham mengambil istri lagi yang bernama Keturah. Ya, dari Keturah ini Abraham memperoleh berapa anak? Kita lihat di ayat 2 ini. 6 ya, ada Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Ayat 3 kita baca, Yoksan memeranakan Sheba dan Dedan,
Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Ayat 4, anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Yang kita tahu ya, Abraham kemungkinan pada saat dia mengambil Ketura sebagai istri, ya kemudian Abraham usianya pasti sudah usia lanjut ya, udah di atas 100 tahun, mungkin sekitar 130-an tahun ya saat dia mengambil Ketura sebagai istri. Ya kalau saat di zaman sekarang ya adik-adik melihat orang yang berumur 100 tahun itu kira-kira masih bisa nggak ya mempunyai anak? Ya kecil kemungkinannya bisa punya anak ya. Tapi saat itu lagi-lagi Abraham membuktikan ya, bukan membuktikan ya, melalui Abraham janji Tuhan kembali dinyatakan. Ya maksudnya apa? Tuhan menjanjikan Abraham mempunyai keturunan yang banyak. Ya lalu melalui Ketura ini Abraham memperoleh banyak keturunan juga ya. Nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya. Bahkan di saat umur Abraham yang sudah lanjut usia ya, kemungkinan dia punya anak-anak ini di umur 130 tahunan dan dia itu meninggal di umur 175 tahun ya. Jadi sudah pasti sangat tua saat itu, tapi dia masih bisa mempunyai 6 anak ya. 6 anak. Tuhan menjanjikan keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit, pasir di pantai itu ya. Tuhan menyatakannya juga melalui keturunan yang Abraham peroleh dari Ketura. Ya, lalu dari Ketura ini muncul Abraham mendapatkan 6 anak, makin berkembang ya setiap anaknya mempunyai anak lagi. Lalu di ayat 5 Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ya, jadi walaupun Abraham mempunyai banyak anak ya, bukan cuma Ishak doang, tapi Abraham tetap memberikan peninggalannya yang penting, harta miliknya itu kepada Ishak ya, kekuasaan, harta segala macamnya diberikan kepada Ishak. Sedangkan gimana Ci ke Ismail dan juga kepada 6 anak lainnya yang dari Ketura, apakah ditelantarkan? Tidak ya, Abraham memberikan pemberian ya, pemberian itu maksudnya seperti hadiah gitu ya kepada anak-anaknya yang lain. Dan setelah Abraham memberikan pemberian itu, memberikan hadiah-hadiah itu kepada anak-anaknya yang lain, Abraham meminta mereka semua untuk pergi meninggalkan Ishak ya. Abraham nggak mau semua anak-anaknya tinggal bersama-sama di dalam satu tempat ya. Abraham minta anak-anaknya itu pergi ke sebelah timur, ke tanah timur ya. Yang dimaksudkan ini adalah kemungkinan keturunan dari Ketura ya. 6 anaknya ini diminta untuk pergi ke tanah timur ya, sehingga nanti kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim ya diceritakan bahwa orang-orang yang berasal dari orang-orang ini akan disebut orang-orang dari timur ya, sebutannya begitu. Mereka menjadi bangsa yang besar ya. 6 orang ini beranak cucu bertambah banyak di tanah timur itu ya. Disebutkan orang timur. Julukannya itu ya, orang timur. Nah, nanti minggu depan kita akan mendengarkan cerita tentang meninggalnya Abraham ya. Nah, ini adalah kisah terakhir dari perjalanan Abraham sebelum dia meninggal ya. Diceritakan sebelum Abraham meninggal yaitu daftar keturunannya yang lain yang berasal dari Ketura. Kita melihat bagaimana rencana Tuhan tetap dinyatakan kepada Abraham, yaitu Abraham tetap mempunyai keturunan yang banyak ya. Walaupun umur dia yang sudah tua, Tuhan tetap memberikan dia keturunan seperti yang Tuhan janjikan. Minggu depan kita akan dengar cerita lainnya mengenai bagaimana Abraham meninggal dan keturunan Abraham yang setelahnya. Sekarang, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan. Ya Tuhan, kami mau mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya kepada umat-Nya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu beriman kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.